Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Agung Tri Lesmana dengan NIM 02011138253040. Di sini saya akan berkampanye bahasa Indonesia yang berjudul Bangga Berbahasa Indonesia di Negeri Sendiri. Di era globalisasi seperti sekarang, kita hidup di tengah arus informasi yang begitu cepat seperti media sosial, film, musik, dan dunia pendidikan. Itu mempertemukan kita dengan berbagai bahasa dari seluruh dunia. Bahasa asing, terutama bahasa Inggris, sering kita dengar dan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pernah gak sih kita pikir sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah kita ini masih bangga menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri? Pernah gak sih kita sadar dalam kehidupan sehari-hari kita sering memilih menggunakan bahasa asing, padahal bahasa Indonesia punya kata yang sama maknanya. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi. Bahasa Indonesia adalah identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir dari perjuangan bangsa ini. Ia bukan hanya berbicara, tapi juga simbol persatuan tengah keberagaman suku, budaya, dan bahasa daerah yang kita miliki. Bahasa Indonesia kita saling memahami tanpa memandang latar belakang. Namun, di ruang publik baik di kampus, media sosial, maupun lingkungan sekitar, kita lebih mengutamakan bahasa asing. Meskipun sebenarnya sudah ada padanan kata dalam bahasa Indonesia, fenomena ini sering kita temui di kampus. Istilah asing kerap digunakan dalam diskusi akademik. Di media sosial, bahasa asing dianggap lebih keren, lebih modern, dan lebih bergengsi. Padahal, tanpa kita sadari, kebiasaan ini perlahan membuat bahasa Indonesia tersisih di negeri sendiri. Padanan kata artinya, kata dalam bahasa Indonesia memiliki makna yang sama dengan bahasa asing. Misalnya, kata meeting diganti dengan rapat, dan deadline bisa diganti dengan batas waktu. Contoh padanan kata ini sebenarnya sederhana dan mudah digunakan. Namun, sering kita menganggap bahasa asing lebih singkat atau lebih prestisius. Padahal menggunakan bahasa Indonesia yang tepat menunjukkan kecintaan kita pada bahasa Indonesia yang lebih kemampuan pada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kampanye bahasa Indonesia yang hadir untuk menumbuhkan sikap bangga, peduli, dan bertanggung jawab dalam menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar. Kampanye ini bukan sekedar seruan, tetapi juga ajakan untuk refleksi bersama. Apakah kita sudah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik? Apakah kita sudah memberi contoh baik yang baik di ruang publik, terutama kepada generasi yang lebih muda? Secara hukum, bahasa Indonesia telah ditetapkan sebagai bahasa resmi negara, sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Aturan ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang baik secara hukum maupun secara moral. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menggunakan bahasa Indonesia dengan penuh tanggung jawab, terutama di dunia pendidikan, media sosial, dan ranah akademik. Untuk peran generasi muda memegang peranan penting dalam menjaga eksistensi bahasa Indonesia di tangan generasi muda. Bahasa ini akan terus hidup, berkembang, dan justru akan tergeser oleh bahasa asing. Cara kita berbicara, menulis di media sosial, membuat konten, hingga berdiskusi di kelas mencerminkan sikap kita terhadap bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar bukan berarti kita harus kaku atau membosankan. Bahasa Indonesia bisa digunakan secara santai, kreatif, dan tetap sesuai kaidah. Yang terpenting adalah kesadaran untuk tidak menggunakan bahasa asing secara berlebihan jika sudah ada padanannya. Mengutamakan bahasa Indonesia bukan berarti kita menolak bahasa asing. Kita tetap boleh mempelajari dan menguasai bahasa asing. Tetapi bahasa Indonesia harus menjadi bahasa utama di negeri sendiri. Kemampuan berbahasa asing memang penting di era global. Namun, jangan sampai kemampuan tersebut membuat kita melupakan bahasa nasional kita sendiri.
Justru orang yang benar-benar berpendidikan adalah orang yang mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik sekaligus menguasai bahasa asing secara proporsional. Marilah kita mulai dari hal kecil seperti berbicara, menulis, berkomunikasi di ruang publik dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perubahan dasar dari langkah kecil, dari percakapan sehari-hari, unggahan media sosial, tugas kuliah, hingga presentasi akademik, semua bisa jadi ruang untuk mengutamakan bahasa Indonesia. Untuk penutup, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Karena bahasa Indonesia adalah identitas kita sebagai bangsa. Mari kita jadikan bahasa Indonesia sebagai kebanggaan, bukan sekadar kewajiban. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita tidak hanya menjadikan bahasa, tetapi juga menjadikan jati diri bangsa. Mulailah hari ini, mulai dari jati diri sendiri, dan jadilah bagian dari generasi yang peduli serta bangga berbagai bahasa Indonesia.